Tuhan, kita jumpa kembali dalam ibadah kita pada hari ini. Apa kabar saudara sekalian? Baik yang di Zoom, kabar baik? Puji Tuhan. Doa kami senantiasa saudara dalam keadaan sehat dan afiat. Saudaraku sekalian, sebelum mulai ibadah kita, saya mau sharing firman Tuhan yang terambil dari Amsal pasal 6 ayat 20. Demikian firman Tuhan. Hai anakku, peliharalah perintah ayahmu dan janganlah menyia-nyiakan ajaran ibumu. Amin. Puji Tuhan. Sungguhlah hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan menginginkan, asalkan Tuhanku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. Semula hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Yes. Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan menginginkan, asalkan Tuhanku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Haleluya. Suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. Lagi. Suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. Haleluya. Shalom saudara, dan kita senang kalau boleh jumpa lagi. Dan hari ini sebelum saya mau sharing kepada saudara, sudah nanti boleh siap roti dan air anggur. Nanti sudah selesai renungan firman Tuhan, kita boleh ambil penyuci bersama-sama. Ya. Dan hari ini saudara, saya mau sampaikan kepada saudara dalam firman Tuhan yang kita boleh dengar bersama-sama, dengan dapatkah Tuhan memakai saya? Ya. Can God use me? Ya. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, terima kasih buat hari ini. Tuhan, terima kasih buat pertolongan-Mu. Dan hari ini Tuhan, kami siap hati kami untuk dengar firman-Mu. Tuhan, pakailah kehidupan kami Tuhan. Bahwa setiap anak-anak-Mu yang mendedikasi dirinya untuk
pelayanan, Tuhan, kami percaya Engkau akan pakai mereka dengan luar biasa. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita baca bersama-sama satu ayat saja di 1 Petrus pasal 4 ayat 10. Dan kita akan baca bersama-sama di sini yang dikatakan, layanilah seorang akan yang lain, sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia. Saudara, dan hari ini seringkali kita tahu bahwa banyak orang yang seringkali bertanya-tanya kepada dirinya sendiri, dan apakah Tuhan boleh pakai mereka dalam pelayanan. Dan firman Tuhan hari ini akan mendorong kita, encourage kita untuk melihat panggilan Tuhan khusus untuk setiap orang, ya, untuk melayani Dia dengan setia. Saya percaya bahwa di mana kalau kita setia kepada Tuhan dan kita rela menyiapkan diri kita untuk melayani Tuhan, saudara, Tuhan bukan hanya melihat di mana ketampilan kita, tapi Tuhan selalu lihat hati kita dan hati yang setia yang mau melayani Dia. Dan saya percaya juga bahwa kalau kita siap untuk melayani Tuhan, penuh dengan kesetiaan kita, Tuhan akan pasti melengkapi kita. Ya. Dan Tuhan akan pasti memberi kita khusus kekuatan untuk melayani. Dalam pelayanan, saudara, ada banyak tantangan. Ada kala kita rasanya kecewa, kita rasanya putus asa dan frustasi. Saya percaya pada waktu kita mau merendahkan hati kita, kita mau setia kepada Tuhan, saya percaya Tuhan akan pasti selalu memakai kita. 3 objektif di sini bahwa kita akan belajar bersama-sama. Dan nombor 1, untuk menyediakan diri kita, ya, bagi Tuhan, untuk Tuhan memakai kehidupan kita. Saya percaya bahwa kalau kita sedia, siap hati kita untuk melayani Tuhan, kalau kita rela untuk memberi diri kita untuk pelayanan, Tuhan akan pasti pakai kehidupan kita. Nombor 2, percaya. Kita percaya bahwa Tuhan dapat memakai kita untuk kemuliaan-Nya. Percayalah, Tuhan punya planning, Tuhan punya rencana indah khusus buat kita. Ya. Tuhan tahu di mana untuk memakai kita untuk saat-saat yang diperlukan. Ya. Tuhan tahu di mana Tuhan akan menutus kita dalam pelayanan. Dan ada sesuatu pelayanan khusus yang Tuhan selalu siap untuk kita. Nombor 3, kita akan belajar bersama-sama di sini untuk berdoa agar kita akan menjadi bencana dan siap untuk melayani. Willing to be a vessel. Ya. Saya percaya bahwa kalau kita siap untuk dipakai, Tuhan akan pasti memakai kita. Dalam pendahuluan hari ini, kita akan belajar bersama-sama bahwa banyak dari kita memiliki keraguan ini. Dan seringkali kita tanya kepada diri kita, dapatkah Tuhan memakai saya? Atau apakah saya layak dipakai? Dan saya percaya bahwa ini selalu ada kata-kata yang di mana musuh kita, ya, memberi kita suatu pikiran, ya, dan pikiran ini bahwa kita selalu kata, saya tidak layak untuk dipakai sama Tuhan. Saya ada orang yang tidak berguna di mata Tuhan. Sudah, saya percaya bahwa Tuhan Yesus selalu memberi suatu janji dan untuk memenuhi
janjinya kepada banyak orang. Janji ini yang Tuhan selalu memberi kepada kita bahwa setiap orang harus pakai karunia-Nya atau talentanya di mana mereka terima dan mereka melayani orang lain sebagai hamba atau pengurus yang setia dalam anugerah Tuhan dalam berbagai-bagai segi. Nah, kita tahu bahwa hal ini kita boleh belajar bahwa Tuhan akan melihat kita. Tuhan selalu melihat orang yang tidak sempurna untuk melayani. Tuhan tahu kita tidak sempurna, tapi Tuhan akan juga pakai kehidupan kita. Nah, di situ kita dibentuk. Ya. Nah, percayalah, Tuhan akan boleh memakai setiap orang. Ya. Tuhan juga boleh memakai saya, Tuhan juga boleh memakai saudara, dan juga Tuhan juga memakai seperti Anda dan saya. Ya. Percaya hari ini. Tuhan tidak pernah melihat keterampilan di luar kita. Itu tidak penting. Tapi yang Tuhan selalu melihat bahwa Tuhan selalu melihat isi hati kita. Orang yang siap untuk dipakai dan untuk melayani Dia dalam kehendak Tuhan. Saya akan memberi beberapa contoh di sini untuk saudara dan saudara boleh lihat dan kita lihat dalam seberapa contoh Alkitab di mana Tuhan memakai setiap orang yang Tuhan pilih. Kita lihat bahwa secara Abraham, Allah memanggil Abraham pada waktu dia usia yang tua. Elia, Tuhan juga pakai dia, tapi dia punya karakter yang seperti orang yang mau bunuh diri, suicidal. Ya. Dan kita lihat Ayub bangkrut, tapi Tuhan pakai dia. Musa, kita lihat bahwa Musa ada masalah dan secara berbicara, tapi Tuhan juga pakai dia. Gideon, orang yang penakut, Tuhan pakai dia. Samson, kita tahu Samson punya banyak senang dengan wanita. Ya. Dan kita lihat bahwa secara hal ini Tuhan pakai orang yang di Alkitab yang macam-macam seperti perempuan Samaria, Yeremia, Yakub, Daud, Naomi, Yunus. Tuhan pakai mereka. Dan Tuhan tahu kelemahan mereka. Tapi dimanapun kelemahan mereka, Tuhan akan pakai mereka. Jadi hari ini saudara kita akan belajar bersama-sama. Demikian bahwa kita tahu bahwa kita sehingga merasa sesuatu yang tidak layak. Nah, kita tahu it's not worthy enough. Ya. Tapi ingat di mana bahwa Yesus memakai setiap orang. Nah, Yesus juga memakai murid-muridnya. Ya. Untuk sharing Injil dan khusus tentang kasih-Nya di dunia yang hancur. Lagipun kita tahu bahwa dalam kehidupan mereka yang tidak sempurna, tapi Tuhan juga memberi mereka kuasa. Dan kita tahu bahwa Tuhan bukan hanya memanggil untuk melengkapi mereka, tapi Tuhan melengkapi panggilannya. Dan bukan hanya dengan kemampuan, tapi dengan orang yang rela dan siap, sedia dipakai. Jadi hari ini kita akan belajar bersama-sama dan kita akan dengar firman Tuhan dengan teliti. Ya.
di mana Tuhan sudah meletakkan kita dalam pelayanan untuk melayani Dia, khusus untuk membawa berkat kepada gerejanya. Saya percaya bahwa Tuhan selalu akan memakai kita untuk menjadi berkat. Kalau kita rela untuk siap dipakai sama Tuhan. Dan kita mau merendahkan hati kita untuk dipakai sama Tuhan. Kita akan menjadi berkat kepada gereja. Nombor satu, kita lihat di sini bahwa Tuhan memakai orang-orang yang hancur. Ya. Dan Dia memilih kita dengan suatu tujuan. Di mana kita lihat bahwa pada waktu Tuhan memilih kita dan Tuhan punya planning untuk sesuatu tujuan dalam pelayanan. Di Amsal pasal 19 ayat 21 yang dikatakan banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Saudara, dalam hal ini kita akan belajar bagaimana Tuhan memilih kita dengan tujuan. Kita tahu, dan seringkali ini sangat sulit untuk kita membayangkan. Tapi dengan suatu hal kita tahu bahwa kita mau kehidupan kita itu dengan penuh dengan suatu rencana atau tujuan. Dan kita tahu bahwa selama kita ada di sini, ada suatu alasan. It's a reason to make the difference. Ya. Tuhan meletakkan kita dalam pelayanan is to make the difference. Percayalah, kita seringkali punya sesuatu hal yang, waktu yang sangat sulit untuk mencari rencana Tuhan. God has a plan for us. Tuhan punya rencana. Dan di sini kita akan lihat bahwa di mana suatu hal yang purpose, tujuan atau rencana yang selalu kita percaya kepada Tuhan. Dan Tuhan punya rencana indah khusus buat kita pada waktu Dia memanggil kita untuk melayani Dia. Setiap orang punya talenta. Saya percaya Tuhan memberi talenta kepada kita. Dan kita punya karunia. Dan kita tahu bahwa karunia yang kita ada itu adalah milik Tuhan. Dan Tuhan memberi setiap karunia dan talenta untuk setiap anaknya dengan suatu alasan. Ada alasan yang tepat di mana Tuhan melihat potensi kita. Di mana Tuhan tahu bahwa dengan kemampuan yang kita akan melakukan sesuatu hal yang luar biasa. Percaya kepada Dia. Percaya. Dan seringkali kita tahu bahwa ini ada suatu penggumulan. Penggumulan yang kita ada selalu di dalam hati kita. Kita bergumul sebagai orang Kristen. Apakah kita bisa menjadi seorang yang kesaksian yang baik untuk Tuhan? Sudah ingat, Tuhan akan memakai orang yang lemah dan hancur untuk kerajaannya. Dengan suatu tujuan. Tuhan ingin memakai kita walaupun dengan kehancuran kita untuk menolong orang lain. Kita punya latar belakang yang adakala yang membuat kita tuh trauma. Tapi kita tahu bahwa saat ini Tuhan memakai kita. Tuhan mengerti. Dan pada waktu kita mengerti tentang rencana Tuhan, kita tahu bahwa kita selalu siap merendahkan hati kita. Merendah hati kita dan percaya bahwa Tuhan akan selalu melakukan sesuatu yang luar biasa. Poin yang kedua, Tuhan memakai orang-orang yang hancur sama seperti kita untuk melayani kebutuhan orang-orang
Di sini kita tahu bahwa di mana di Yohanes pasal 15 ayat 16, ya, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dari aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tepat, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu. Kasihilah seorang akan yang lain. Saudara, bagaimana Tuhan memakai kita untuk melayani orang lain. Setiap orang punya background, punya latar belakang, dan punya karakter. Disitulah Tuhan bentuk kita. Kita selalu bergumul dengan latar belakang kita dan karakter kita. Dan kita tahu bahwa di mana kita mengalami suatu brokenness atau sakitan yang kita rasanya menyakiti dengan orang yang lain, dan itu kita hidup dalam dunia yang hancur, dan kita tahu bahwa saat ini sebagai orang Kristen, mari kita seringkali sulit untuk mencari damai. Dan ini seringkali bertanya-tanya, kenapa? Kenapa? Sebagai orang Kristen sangat sulit mencari perdamaian dengan orang yang lain. Walaupun itu saudara yang seiman. Ya. Saya percaya bahwa banyak yang di sini ada mengalami suatu rough life. Ya. Kehidupan yang sangat susah dalam masa kecil kita. Kita mengalami penderitaan, kesedihan yang seringkali kita bergumul pada masa muda kita. Dan kita tahu bahwa di sini saya mau berdoa. Saya percaya bahwa Tuhan akan sembuh hati kita yang luka, hati kita yang sakit. Walaupun pengalamannya sangat pahit, Tuhan mau sembuh setiap orang. Sebab Tuhan tahu kita dapat melayani Tuhan dengan efektif pada waktu hati kita disembuhkan. Ini satu pengalaman yang pain dan loss, kesakitan dan kehilangan. Ya. Banyak orang terluka dalam secara keluarga Tuhan. Dan kita tahu bahwa Tuhan tidak pernah janji bahwa kehidupan ini selalu itu gampang atau mudah. Ya. Tapi seringkali kita akan melihat janji Tuhan bahwa Dia akan berjanji, Dia akan memakai kesakitan kita untuk kemuliaannya. Ya. For His good and His glory. Untuk kebaikan Tuhan dan kemuliaan Tuhan. Kita lihat bahwa di sini bahwa contoh yang kita akan belajar di sini tentang kehidupan Abraham. Abraham dipimpin sama Tuhan untuk keluar supaya dia boleh pergi ke tanah janjinya. Tapi dalam perjalanannya itu sangat susah. Sangat susah. Dan Tuhan pakai dan memberkati Abraham. Ya. Kita lihat di mana Tuhan juga berjanji untuk memberi dia keturunan, dan Tuhan sudah berjanji dia, dan kita lihat bahwa kehidupan Abraham kadang-kala itu dia punya kelemahan. Ya. Dia tidak jalan dengan setia, tapi Tuhan sabar. Abraham gagal, dan Abraham belajar. Dan di situ dia belajar untuk bertumbuh dalam iman.
Dan Abraham ingin ikut arahan Tuhan dengan yang setia. Suatu pengorbanan yang dia melakukan. Dan saya percaya bahawa saudara hari ini, di mana kalau kita lihat keadaan kehidupan kita dalam perjalanan yang tengah jalan, kita gagal. Ya, kita gagal. Tapi satu hal, kembali kegagalan kita. Ikut jalan Tuhan. Saya percaya, saudara, Tuhan akan pasti membimbing kita, menarah kita sekali lagi. Ya. Dan itu kadang-kadang perlu waktu. Ya. Kita lihat kehidupan Abraham, dia punya waktu. Ya. Kadang-kadang perlunya 6 bulan, ada 3 tahun, akan lebih dari itu. Tapi saat ini, Tuhan punya maksud yang baik untuk memakai kita dalam facet atau dalam segi-segi kelemahan kita untuk kemuliaannya. Percaya, Tuhan akan pasti memakai kehidupan saudara. Poin yang ketiga kita di sini, kita lihat sini. Tuhan memakai orang-orang yang hancur karena mereka melihat keajaiban dalam hidup mereka sebelumnya. Bagaimana Tuhan memakai orang yang tidak sempurna. Ini suatu peperangan dalam kehidupan kita. Yang selalu peperangan yang ada saat ini. Yang kita bergumul banyak hal. Ingat, Tuhan pakai orang yang brokenness, yang hancur untuk kemuliaannya. Kita selalu pikir, apakah Tuhan boleh sembuh semua kesakitan saya, keluhan saya? Apakah Tuhan bisa fix, membenari? Percaya, Tuhan akan pakai orang yang lemah. Orang yang dalam kelemahan dan lemah lembut. Orang yang masih muda, orang yang hancur, orang yang terluka. Tuhan memilih kita. Dan saya percaya bahawa saat kita lihat di mana satu contoh Musa, seorang yang tidak pandai dalam berbicara. Kalau dia berbicara, dia gugup. Tapi Tuhan punya approach yang berbeda. Memakai Musa untuk menghadapi Firaun. Ya, untuk membebaskan orang-orang Israel keluar dari tanah Mesir. Dan kita juga lihat bahawa Tuhan pakai kehidupan Rahab, ya, seorang pelacur, ya. Tuhan pakai dia untuk selamatkan orang-orang atau umatnya. Ya. Nah, bagaimana Tuhan bisa bentuk kita? Ya. Dengan 4 hal yang saya mau sampaikan, bahawa restorasi, konfirmasi, kekuatan, dan di mana kita boleh dapat keteguhan. Ya. Dan di mana kita lihat bahawa suatu restorasi yang kita dapat dari Tuhan, yang Tuhan memberi satu perdamaian dalam kehidupan kita. Dan kita tahu bahawa suatu konfirmasi, di mana kita tahu bahawa ini suatu arahan yang Tuhan selalu memberi kita suatu konfirmasi di mana dia memanggil kita. Percaya Tuhan kasih kita kekuatan, strength. Dengan kehancuran kita dalam kehidupan kita, sudah kita akan lihat bahawa ini sesuatu yang seringkali kita lihat bahawa suatu kehancuran yang seringkali is beyond the repair, tidak boleh diperbaiki lagi. Tuhan melihat penderitaan kita. Percaya, Tuhan akan pasti memberi restorasi. Kalau kita rela untuk serah kehidupan kita. Ya. Sudah dalam hal ini, saya mau sampaikan kepada saudara bahawa dalam hal-hal yang kesakitan yang kita menghadapi, seringkali kita tidak mengerti. Ya, kita tidak mengerti. Kita tahu bahawa
hal ini yang selalu memberi kita suatu hal yang percaya kepada Tuhan, bahwa Dia akan pasti menolong kita dan membebaskan kita kepada suatu perjalanan. Ya. Siap untuk dipakai sama Tuhan dan percaya. Dan setiap langkah yang kita maju, Tuhan akan pasti melakukan mujizat dalam kehidupan kita. Dalam kesimpulan hari ini, saudara, Tuhan punya sesuatu pelayanan. Dia akan meletak kita suatu pelayanan untuk melayani orang lain, untuk menjadi berkat kepada orang lain. Saudara, ngecek diri kita sendiri. Ya. Tanya kepada diri kita sendiri. Apakah saya rela untuk siap untuk dipakai sama Tuhan? Dan apakah saya boleh atau mau menyerah diri kita untuk melayani Tuhan? Saya percaya bahwa Tuhan akan pasti memberi kita karunia-Nya untuk melayani Dia. Dan mari kita ambil waktu, pikir, ya, percaya. Semua ini adalah suatu rencana yang baik. Dan saya akan memberi suatu 3 poin diskusi untuk saudara. Sudah boleh berhenti, pause, dan setelah diskusi, dan sudah boleh ambil waktu untuk sejenak waktu untuk merenungkan firman Tuhan, dan sebelum sudah boleh ambil penyajian suci bersama-sama. Diskusi yang poin pertama itu adalah, saya tidak layak atau hancur. Apakah Tuhan masih bisa memakai saya? Percayalah. Ya. Tuhan menolong Petrus yang tenggelam, merestorasi Petrus, walaupun dia mengkhianati dia. Tuhan juga memberi restorasi kepada Petrus dan memakai Petrus. Saya percaya Tuhan juga boleh memakai kita, kalau kita mau kembali kepada Tuhan. Poin yang kedua di sini, apakah kita membatasi kemampuan Tuhan untuk memakai kita karena masa lalu kita? Setiap orang punya masa lalu, ya. Tapi suatu hal, pada waktu kita punya confidence datang kepada Tuhan, kita mau Tuhan pakai kehidupan kita, saya percaya Tuhan akan pasti memberi kita kekuatan untuk melupakan masa lalu kita dan fokus kepada depan untuk maju dalam pelayanan. Nombor 3, apakah kita rela mengizinkan Tuhan mengisi lubang masa lalu kita, pothole, ya, membuka jalan yang lurus bagi orang lain. Percaya, kalau Tuhan boleh hanya menutupi semua kesalahan kita, Tuhan sudah ampuni dosa kita, Tuhan pasti menolong kita. Dan sudah dalam hal ini, sebelum saya menutupi doa, renungkan semua poin-poin diskusi. Ya, mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, hari ini hamba-Mu berdoa Tuhan khusus buat setiap anak-Mu. Biarlah firman Tuhan ini akan terus mengingat setiap anak-anak-Mu Tuhan untuk mendedikasi diri mereka untuk melayani Engkau. Siapkan hati mereka, pakai mereka dengan luar biasa Tuhan. Biarlah anak-anak-Mu akan mengalami suatu mujizat yang indah dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati. Saudara, saat ini kita akan siap hati kita untuk ambil penjam suci. Dan saya percaya bahwa setiap kali kalau kita ambil penjam suci ini, kita boleh ingat kebaikan Tuhan. Dan di mana Tuhan sudah mati untuk menebus dosa kita. Dan ini suatu peringatan buat kita semua. Setiap kali kalau kita ambil penjam suci ini, mari kita memeriksa diri kita. Memeriksa diri kita bahwa
apakah ada dosa-dosa yang tersembunyi dalam hati kita, kita minta penampunan dari Tuhan. Mari kita berdoa dan kita minta berkat Tuhan untuk memberkati roti dan cawan ini. Bapa, saat ini Tuhan, kami berdoa Tuhan, bahwa saat ini kita datang di hadirat Engkau dalam mengambil penyasuci ini. Yesus, kami minta bahwa Engkau selidiki hati setiap anak-Mu Tuhan. Periksa setiap hati anak-Mu. Bapa, sebelum kami ambil perjamuan suci ini, Tuhan Yesus, kami mohon Engkau menampuni dosa-dosa kita Tuhan. Menampuni dosa-dosa hamba-Mu. Di mana ada banyak kesalahan yang kami seringkali melakukan dan kami tidak sadar. Tuhan, ampunilah dosa-dosa kita semua Tuhan. Terima kasih Tuhan buat berkat-Mu. Roti yang Kau sudah memberkati dalam cawan ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sudah, saya akan baca ayat ini dan kita akan ingat perintah Tuhan. Dan kita tahu bahwa sebelum Yesus mati di kayu salib pada malam itu, Dia memberi roti ini kepada murid-muridnya. Dan Dia katakan kepada murid-muridnya, inilah tubuhku yang kuserahkan bagi kamu. Berbuatlah dan menjadi peringatan akan aku. Saya percaya bahwa saat ini, saudara, sebelum kita makan roti ini, kita ingat bahwa Yesus mati di kayu salib. Dan Dia sudah menderita, dan Dia sudah pikul kayu salib khusus buat dosa kita. Dan oleh karena Yesus mengasihi kita, Dia rela untuk korban dirinya kepada kita. Mari kita makan roti ini bersama-sama. Setelah itu Dia memberi cawan ini kepada murid-muridnya. Dan Dia katakan, cawan ini adalah perjanjian baru yang dibenteraikan oleh darahku. Berbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Saudara, oleh kerana pilu-pilu Tuhan Yesus Kristus, kita dapat kesembuhan. Yesus menderita di kayu salib, Dia dicambuk. Dan darahnya sudah menyuci dosa kita, menebus dosa kita. Saat ini kita minum cawan ini, kita selalu klaim, ya, semua penyakit kita, kesakitan, apa yang kita rasa menderita penyakit, kita minta bahwa mujizat Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Oleh kerana pilu-pilu Tuhan Yesus Kristus, kita dapat kesembuhan. Mari kita minum cawan ini bersama-sama. Haleluya. Mari kita mengucapkan terima kasih pada Tuhan. Terima kasih Bapa buat hari ini. Terima kasih buat penyasuci. Kami klaim semua penyakit kita disembuhkan. Terima kasih Tuhan buat mujizat-Mu. Terima kasih Bapa buat kesembuhan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.